Satu. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, dalam pelayanan kita Jauh di Mata Dekat di Hati, episode ke-16 pada malam hari ini. Bapak Ibu, tentu kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, meski melewati banyak tantangan dan pergumulan, tetapi kasih dan pertolongannya telah membuktikan bahwa Tuhan senantiasa bersama dan tak pernah meninggalkan kita. Dan sebagai syukur kita, baiklah kita memuji dan memuliakan Dia, terlebih hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Nya adalah suluh bagi kita, kekuatan, penopang kita, yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan kehendak-Nya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memulai persekutuan kita secara live streaming pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, baiklah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersaat teduh Bapak Ibu. Puji Tuhan, dan Ibu Tri akan memimpin kita di dalam doa. Kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami menaikkan puji dan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini segala tugas aktivitas kami bisa kami lalui dengan baik. Itu semata-mata karena Tuhan yang menyertai kami. Dan pada malam hari ini kami juga mengucap syukur dalam program Jauh di Mata Dekat di Hati. Kami akan memulai dengan puji-pujian kami kepadamu. Bahkan kami juga akan diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong kami agar dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, kami terus diberikan kesetiaan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan iman kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kami juga boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. Tuhan memberkati acara kami pada malam hari ini dalam program ini ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan memulainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming dalam persekutuan Jauh di Mata Dekat di Hati. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mendengarkan juga persembahan pujian yang sudah dipersiapkan oleh Perkawan Immanuel atau ibu-ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk lagu pertama Bapak Ibu, mari kita langsung saja mendengarkan lagu persembahan bagi Tuhan. Saat ku
Puji kepada Tuhan. Bapak Ibu, benar sekali pujian yang disampaikan oleh Ibu-ibu bahwa pertolongan kita, pengharapan kita hanyalah Tuhan saja. Itu sebabnya kita senantiasa rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum sebentar kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh ibu-ibu. Lagu ini sekaligus juga mempersiapkan kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Puji Tuhan untuk lagu-lagu yang luar biasa dibawakan ibu-ibu
dan itu sungguh sangat menguatkan, memberkati kita. Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami ingin mendasari daripada pertemuan kami dalam program ini. Kami ingin membaca firman Tuhan, karena itu kami mohon berkat Tuhan di dalamnya. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami ditinggalkan pesan-pesan yang baru lagi, bagaimana layaknya dan sebaiknya kami mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 56. Mazmur 56, mulai dari ayat 1. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon terbanting. Yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacau perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur. Pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tema firman Tuhan kita pada malam hari ini, doa dalam menghadapi pergumulan. Doa dalam menghadapi pergumulan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca daripada kisah Daud ini dan mengikutinya dengan baik, tentu kita ingat dengan suatu peristiwa di mana Daud Tuhan lepaskan dari masalah yang dia hadapi, yaitu ketika Daud berada di kota Gat, di tanah orang Filistin. Tuhan melepaskan Daud dari tangan Raja Akis. Kita mengingatnya. Dalam cerita itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud melarikan diri dari Saul. Lalu kemudian Tuhan menolong Daud dengan cara yang agak aneh. Karena Daud pada waktu itu pura-pura gila dan tidak waras. Dengan cara inilah kemudian Daud dilepaskan dari tangan Raja Akis itu. Kita bisa melihat dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai ayat 15. Tentu kita setuju bahwa Daud hidup berkenan di mata Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak langsung memberikan kekuatan yang dahsyat kepada Daud
untuk menumpas orang Filistin beserta dengan musuh-musuhnya, sehingga ia menang telak atau ia menang mudah dalam peperangan. Namun meskipun demikian, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pergumulan yang berat, melarikan diri dari segala musuh-musuhnya, Tuhan selalu menuntun Daud dalam pergumulan dari musuh-musuhnya dan melarikan diri itu. Tuhan seringkali membuat kita menemukan Dia justru dalam keadaan, bukan dalam keadaan yang baik, atau bukan justru dalam keadaan yang senang atau tenang. Tuhan justru membuat kita bertemu dengan Dia dengan cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan. Dari peristiwa-peristiwa seperti inilah, seperti kisah Daud maksudnya, doa yang diucapkan oleh Daud lahir dari hatinya, kemudian ia berkenan di mata Tuhan. Tuhan mendengar permohonan dan doa-doanya. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pergumulan apa yang sedang kita hadapi? Akan tetapi, Bapak Ibu, jikalau ada pergumulan, baiklah kita sampaikan dan berdoalah kepada Tuhan seperti Daud berdoa. Sekarang mari kita perhatikan, apakah isi doa dalam menghadapi pergumulan yang berat seperti yang dihadapi oleh Daud. Yang pertama terdapat pada ayat yang kedua, Tuhan kasihanilah aku. Itulah isi doa yang pertama, Tuhan kasihanilah aku. Daud langsung menyampaikan permohonan ini kepada Tuhan. Tuhan, tolong kasihanilah aku. Inilah doa yang disampaikan kepada Tuhan oleh Daud dalam Mazmur ini. Daud menghadapi tantangan yang amat berat, amat besar. Serangan daripada musuh-musuhnya bertubi-tubi, tak pantang mundur, terus mendesak dia, selalu memojokkannya. Apa yang dihadapi oleh Daud, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita hadapi juga. Hanya tidak selalu sama dengan apa yang dihadapi oleh Daud. Mungkin kita menghadapi pergumulan masa depan dalam keluarga kita. Mungkin kita bergumul akan anak-anak kita. Mungkin kita bergumul akan istri, akan suami bagi yang sudah berkeluarga. Kita bergumul akan sifat tabiat anak-anak, bergumul sifat tabiat istri, bergumul sifat tabiat daripada suami. Ini pergumulan berbeda dengan pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Juga bagi pemuda-pemudi bergumul akan masa depan. Bagaimana tentang keadaan hidup, akan pekerjaan, akan pasangan hidup, teman hidup. Ini pergumulan. Masing-masing orang punya pergumulan. Atau pergumulan akan usaha serta pekerjaan. Pergumulan akan sakit penyakit yang bertubi-tubi. Ini pergumulan yang kita sedang hadapi. Seolah-olah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itulah yang menguasai hidup kita sepenuhnya. Namun Daud, dia mengucapkan satu kalimat, Tuhan kasihanilah aku. Inilah yang perlu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, isi daripada doa kita dalam menghadapi pergumulan. Berdoalah demikian, Tuhan kasihanilah aku. Ini yang penting. Sampaikanlah itu kepada Tuhan. Daud mengucapkan kalimat dengan kalimat awal seperti itu. Ia menyerahkan segala persoalan hidup kepada Tuhan dengan berkata, kasihanilah aku ini Tuhan. Sebab siapakah kita
jikalau Tuhan tidak mengasihi kita, maka kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Ia mengasihi kita, Ia menolong kita. Mungkin kita terus belajar kalau kita punya masalah. Jangan kita simpan di kepala saja, Bapak Ibu. Supaya jangan seolah-olah Ia menginjak kepala kita. Tapi genggamlah tangan kita, berlututlah, lipatlah tangan, lalu kemudian datanglah kepada Tuhan, berdoalah, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan kasihanlah aku ini, aku yang tak berdaya ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang kedua, katakanlah, Tuhan, imanku menaklukkan ketakutan. Terdapat pada ayat yang ke-4, ayat yang ke-5. Tuhan, imanku menaklukkan ketakutanku. Memang kita meyakini harus mempunyai iman dan yakin bahwa melalui iman segala ketakutan dapat ditaklukkan. Bagaimana cara menaklukkan rasa takut itu? Terdapat pada ayat yang keempat, tidak lain adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah cara kita menaklukkan rasa takut itu. Percaya sungguh-sungguh, tidak bimbang, meyakini. Memang tidak gampang, Bapak Ibu. Percaya dengan sungguh-sungguh, meyakini ini tidak gampang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita betul-betul yakin sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Melalui percaya yang sungguh-sungguh, kita dapat menaklukkan rasa takut itu. Hanya dengan percaya yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu, rasa takut bisa kita atasi dengan baik. Karena Tuhan yang bekerja melaluinya. Dan untuk kita ingat dalam 1 Petrus pasal 10, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, bukan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, apakah kekhawatiran kita diminta oleh Tuhan? Serahkanlah kepadanya. Limpahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ia yang memelihara. Ia yang memintanya. Kita memuji Tuhan. Karena Ia tahu umat manusia mengalami kekhawatiran. Tapi Ia meminta, serahkanlah kepadanya. Puji kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, untuk bisa yakin dan percaya sepenuhnya atas kekuatan Tuhan, maka kita harus melakukan dalam kehidupan kita hal-hal yang seperti ini yang kita harus lakukan untuk memperoleh kekuatan supaya kita bebas dan dapat menaklukkan rasa takut itu. Maka hal-hal yang kita harus lakukan, bertekunlah dalam mendengar dan membaca firman Tuhan. Bertekun, mendengar, membaca firman Tuhan. Kita harus betul-betul tekuni. Jikalau kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, betul-betul melakukannya, maka firman Tuhan itu akan berkarya dalam hidup kita. Ia akan memberikan dampak dan memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita yang sepenuhnya dengan segala pergumulan hidup kita ini. Firman Tuhan itu mulai berdampak dan ia memberi pengaruh yang besar dalam hidup kita. Jadi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dapat membuat orang yang lemah, tak berdaya menjadi kuat kembali. Firman Tuhan juga dapat memberikan orang yang putus asa menjadi punya pengharapan. Itulah kekuatan daripada firman Tuhan. Tak ada yang lain yang bisa kita harapkan. Saudara, teman kita, orang tua kita, dia bukan yang sejatinya dapat menolong kita. Tetapi kekuatan daripada kuasa firman Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus, ia dapat menolong kita yang putus asa menjadi punya pengharapan. Tak ada yang lain bisa kita harapkan.
di dunia ini hanya sifatnya sementara, tetapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Alkitab juga, Alkitab kita ini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dia adalah penuntun kita bagaimana jalan keselamatan menuju ke surga itu kita dapat peroleh. Bukan yang lain, pemuda-pemudi yang menuntun kita itu bukan segala Vivo, bukan segala Samsung, bukan segala Oppo, bukan itu penuntun kita. Hari lepas hari kita mungkin tidak bisa lepas darinya. Tapi ingatlah, firman Tuhan, Alkitab inilah yang menjadi penuntun kita. Jangan mengabaikannya. Dialah satu-satunya yang menuntun kita ke surga. Yang terakhir terdapat pada ayat yang ke-10. Tuhan, aku yakin Engkau memihak kepadaku. Itulah doa dalam kita menghadapi pergumulan. Yang terakhir itu adalah, Tuhan, aku yakin Engkau memihak kepadaku. Seberat apapun persoalan yang menimpa kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Daud telah mengajarkan dan memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan, aku yakin Engkau memihak kepadaku. Seringkali kita dibingungkan oleh banyak persoalan dan yang membuat kita memang kita menjadi tidak fokus hidup kita dalam mengiringi Tuhan. Kita hanya berfokus kepada masalah, tantangan yang kita hadapi. Itu secara manusiawi memang kita hadapi. Memang juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, secara manusia kita mengalaminya semua. Namun jika kita sudah mengenal Tuhan dengan baik dan benar, seberat apapun persoalan yang menimpa kita Bapak Ibu, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Seberat-berat apapun, janganlah kita lalu menarik diri, lalu meninggalkan Tuhan Yesus yang sudah mengasihani kita selama ini, lalu kita meninggalkan Dia. Jangan Bapak Ibu. Tantangan apapun, pergumulan apapun, yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Berdoalah kepadanya. Tuhan, aku yakin Engkau ada di pihakku. Itulah yang disampaikan oleh si Daud ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin, ini doa Daud, bahwa Allah memihak kepadaku, ayat yang ke-10. Jadi seberat-berat apapun tantangan kita hadapi, kita yakinlah dan berdoalah kepada Tuhan dengan suatu keteguhan dan suatu keyakinan bahwa Tuhan, Engkau memihak kepadaku. Memang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada maksud jahat di balik-balik masalah yang kita hadapi. Sehingga banyak orang akhirnya melalui masalah meninggalkan Tuhan. Sehingga melalui masalah banyak orang tidak peduli dengan Tuhan. Melalui masalah orang melarikan diri dari Tuhan dan mengandalkan keadaan yang ada di dunia ini. Itu maksud jahatnya daripada masalah. Namun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, juga ada maksud baik melalui masalah yang kita hadapi, yaitu Tuhan mau membentuk umatnya, orang percaya, supaya ia menjadi kuat dan teguh, tak tergoyahkan, mampu menghadapi kehidupan dunia ini. Itulah maksud baik daripada masalah. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, namun ia tetap mengandalkan Tuhan. Apapun pergumulan, sebagai warga gereja, sebagai pemuda-pemudi, sebagai kepala keluarga, dalam keluarga, sebagai hamba-hamba Tuhan, menghadapi pergumulan dalam tantangan daripada melayani Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan, Engkau memihak kepadaku. Itulah satu keyakinan kita. Ada maksud baik. Jadi melalui masalah tantangan kita hadapi, tentu juga ada maksud jahat. Karena tantangan jika tidak kuat iman menghadapinya, banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan dan akhirnya ia tersesat, hanyut dan tenggelam. Jadi berdoalah dengan ini, demi
dengan doa demikian, Tuhan, aku yakin Engkau memihak kepadaku. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhan, materaikanlah ke dalam hati kami, tinggalkanlah di dalam hidup kami. Mohon berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa meneguhkan kita. Apapun yang menjadi persoalan permasalahan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa Ia tak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersetia kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap masalah boleh kita pakai untuk memberitakan tentang Yesus. Maka Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri daripada pelayanan kita malam hari ini, ada satu lagu pujian yang bisa kita nyanyikan di masa-masa ini untuk memberitakan tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu, lagu ini disiapkan oleh Evangelion Voice yang kemarin di Rakerda juga mempersembahkan lagu ini. Dan lagu ini Bapak Ibu tadi diciptakan oleh Bapak Gembala Sidang. Dan mari kita juga menyanyikannya sambil belajar, dan kita boleh menyanyikannya di waktu-waktu di depan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo beritakan Injil. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi, berita tentang Yesus sangat-sangat relevan di masa ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pelayanan kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya Bapak Gembala Sidang akan memimpin kita sekali lagi di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami yang ada dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami dalam acara ini.
Tuhan, selesailah seluruh rangkaian daripada ibadah kami pada malam hari ini. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing sebagai hamba-Mu, ingin berdoa dan menyerahkan hidup kami dan hidup daripada warga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Berilah berkat secara jasmani untuk kami dan beri juga berkat secara rohani untuk kami. Kuatkanlah iman kami dalam kami menghadapi berbagai-bagai tantangan dan persoalan pergumulan yang kami hadapi di muka bumi ini, supaya kami tidak undur dan tidak meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Hamba sekarang teringat mendoakan untuk saudara yang mengalami sakit, yang mengikuti acara ini. Mungkin mereka sedang terbaring di rumah sakit dan terbaring di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Hamba juga teringat berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit dan mengalami pemulihan di Indonesia ini. Tuhan berkatilah mereka. Hamba berdoa menopang Tuhan, terus pulihkanlah keadaannya. Obat yang diminum Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk Ibu Kirolina, Tuhan memulihkan keadaannya. Berkatilah obat-obatnya Tuhan. Hamba berdoa untuk Ibu Rita. Hamba berdoa untuk Papa Seribu dalam pemulihan mereka. Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk Bill Grace, anaknya Pak Linggi. Tuhan memberkati dia dalam masa pemulihannya. Terima kasih Tuhan sudah memberkati. Hamba berdoa juga untuk orang tua kami yang juga mengalami sakit sudah lama. Hamba berdoa untuk Geruntang. Tuhan terus memulihkan keadaannya. Ibu Alam, Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan terus memberkati. Hamba berdoa untuk Ibu Slamet dalam masa tuanya. Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk orang tua Ibu Iwin. Tuhan berkatilah keadaannya, memulihkan keadaan orang tua ini. Hamba juga berdoa untuk anaknya yang kurang sehat. Kami berdoa, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Hamba berdoa untuk orang-orang tua kami juga yang juga mengalami banyak kelemahan tubuh. Hamba berdoa untuk Pak Ngeau yang juga lama mengalami sakit gigi. Hamba berdoa Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan kami berdoa menyerahkan seluruh orang tua di jemaat Indonesia ini. Tuhan memberkatilah keadaan mereka dimanapun mereka ada. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, tua muda besar kecil, kaum pria kaum wanita. Tuhan memberkati. Biarlah kami semua ada dalam pimpinan Tuhan. Tahun ini bisa kami lewati dengan baik. Tuhan menyertai kami. Demikian juga Tuhan untuk saudara kami yang mengikuti acara ini dimanapun mereka berada, yang mengalami sakit. Tuhan kasihanilah mereka. Di sini hamba berdoa Tuhan mengembangkan, mengangkat tangan untuk mereka dalam nama Yesus. Tuhan mereka yang melihat acara ini, jamalah mereka Tuhan. Pulihkanlah keadaan mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Roh Kudus kuasailah mereka. Penuhilah hidup mereka. Kami percaya jika Roh Kudus menguasai, maka siapa lagi yang menguasai kami? Hanya Engkaulah yang menguasai. Sakit penyakit kelemahan tubuh tidak lagi menguasai hidup kami. Tolong kasihanilah kami. Inilah doa yang hamba naikkan kepada Engkau pada malam hari ini. Mohon berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempersembahkan doa ini dan memohon berkat dan menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bahwa kita boleh mengikuti pelayanan streaming malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sekali lagi kami memberitahukan bahwa pelayanan live streaming kita akan kembali lagi pada hari Kamis depan, pada jam yang sama. Kita akan ada dalam Jauh di Mata, Dekat di Hati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan setia mengikuti acara ini. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dan juga dari Pak Karoni, Pak Pendeta Karoni, Pak Pendeta Nikodemus yang telah bergabung dalam Evangelion Voice. Terima kasih, Tuhanlah memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai bertemu dalam pelayanan minggu depan. Tuhan menyertai kita. Shalom.